Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesila, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai monitoring lingkungan dan biomonitoring pada mata kuliah toksikologi. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Seperti kita ketahui, monitoring lingkungan dan biomonitoring merupakan pemantauan terhadap efek toksik pada manusia dan untuk mengevaluasi suatu paparan bahan kimia terhadap manusia, tergantung dari faktor sifat fisikimia suatu bahan, kebersihan diri manusia itu sendiri, serta beberapa faktor biologi antara lain umur dan jenis kelamin. Nah, keuntungan dari pemakaian metode ini adalah terkaitnya bahan kimia secara sistematik yang dapat dipakai untuk memperkirakan resiko yang terjadi secara sederhana dan ringkas. Keunggulan menggunakan kedua monitoring tersebut adalah kecocokan atau kesamaan prediksi paparan bahan kimia pada manusia dan efek biologi yang terjadi sehingga mudah dalam melakukan pencegahan gangguan kesehatan baik secara akut maupun kronis. Baik, masih dalam monitoring lingkungan dan biomonitoring. Nah, pada umumnya penilaian paparan bahan kimia terhadap manusia adalah dengan cara pemantauan lingkungan. Telah diketahui bahwa untuk mengevaluasi suatu paparan bahan kimia terhadap manusia tergantung dari faktor sifat fisikimia suatu bahan, higien manusia itu sendiri, serta beberapa faktor biologi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu umur dan jenis kelamin salah satu faktornya. Nah, untuk mempelajari kandungan bahan kimia di dalam tubuh manusia dan efek biologi dari bahan kimia tersebut, pakai metode pemantauan biologi atau biological monitoring. Baik, monitoring lingkungan dilakukan untuk menilai paparan bahan kimia terhadap manusia, contohnya monitoring lingkungan pada petani jeruk terhadap pemakaian pestisida. Nah, sedangkan biomonitoring adalah pengujian sampel dari manusia seperti darah dan air kemih untuk mengetahui metabolisme kimiawi. Nah, biomonitoring adalah alat yang penting untuk pencegahan penyakit. Ketika hal ini dikombinasikan dengan usaha penelusuran penyakit, biomonitoring memungkinkan untuk petugas kesehatan masyarakat untuk mengerti dengan lebih baik apa, di mana dan kapan keterpaparan terjadi. Nah, hal inilah yang dikaitkan dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, dalam hubungannya dengan resiko terhadap kesehatan, pendekatan pemantauan biologi dan pemantauan ambien terhadap resiko kesehatan dapat dinilai dengan beberapa cara. Nah, cara tersebut antara lain membandingkan hasil perhitungan parameter dengan nilai perkiraan maksimum yang diperkenankan, yaitu threshold limit value atau biological limit value yang dikenal di tiga jenis monitoring, yaitu monitoring ambien untuk menilai resiko kesehatan. Nah, monitoring ambien tersebut digunakan untuk monitoring paparan eksternal dari bahan kimia untuk mengetahui berapa kadar bahan kimia di dalam air, makanan, dan udara. Resiko kesehatan dapat diperkirakan atau diprediksi berdasarkan batas paparan lingkungan, misalnya threshold limit value dan time weighted average dari suatu paparan. Nah, yang kedua, monitoring biologi dari paparan. Nah, monitoring biologi suatu paparan adalah pemantauan suatu bahan yang mengadakan penetrasi ke dalam suatu tubuh dengan efek sistematik yang membahayakan. Risiko terhadap kesehatan diprediksi dengan membandingkan nilai observasi dari parameter biologi dengan biological limit value dan atau biological exposure index. Yang ketiga, monitoring biologi dari efek toksik. Nah, tujuan monitoring biologi dari efek toksik ini adalah memprediksi dosis internal.
Selanjutnya ada macam-macam monitoring lingkungan dan biomonitoring. Yang pertama yaitu biomonitoring logam. Nah, logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang dapat mengurangi kualitas perairan. Nah, biomonitoring logam dapat dilakukan dengan pemeriksaan suatu media untuk menentukan bahan logam. Yang kedua, biomonitoring zat organik. Nah, akumulasi zat organik pada beberapa spesies mamalia merupakan bioindikator yang potensial untuk mendeteksi pencemaran lingkungan. Nah, beberapa zat organik yang dipakai indikator antara lain meningkatnya bilirubin pada tikus menunjukkan adanya paparan oleh trinitrotoluene. Yang ketiga, biomonitoring limbah cair. Contoh biomonitoring limbah cair salah satunya adalah pengawasan pencemaran keadaan lingkungan di perairan Lombok, khususnya pencemaran oleh logam berat perlu dilakukan karena adanya pertambangan yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara yang membuang limbah tailingnya ke laut. Oke, selanjutnya yaitu biomonitoring pencemar udara. Nah, pencemar udara adalah masuknya atau dimasukkan zat energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar udara berbahaya di udara tersebut. Di antaranya adalah timbal, kadmium, arsen, dan merkuri. Yang kelima yaitu biomonitoring asidifikasi. Nah, biomonitoring asidifikasi bertujuan untuk mengetahui hubungan bahan kimia terhadap keasaman pada perairan yang dapat menyebabkan dampak pada binatang yang berada pada lingkungan tersebut dan mencegah pencemaran lingkungan perairan akibat reaksi bahan kimia karena berikatan dengan lingkungan yang bersifat asam. Yang terakhir yaitu biomonitoring kesehatan manusia. Nah, biomonitoring kesehatan manusia berkaitan dengan semua macam biomonitoring baik udara, air, limbah, dan lainnya. Karena akhir dari biomonitoring adalah untuk mencegah kesakitan pada manusia. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pemaparan mengenai monitoring lingkungan dan biomonitoring. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.